Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, segala puji bagi Allah Ar-Rahman. Alhamdulillahirrahman, alladzi 'allamal Qur'an, segala puji bagi Allah Ar-Rahman yang telah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an. Alhamdulillahirrahman, alladzi arsala rasulahu ila rahmatan lil alamin, segala puji bagi Allah Ar-Rahman yang telah mengutus rasulnya sebagai rahmat bagi seluruh alam raya ini. Wa usalli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya sampai nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi hujah bagi kita saat menghadap Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang ditimpa bencana dimanapun diberikan kekuatan, kemudahan, diberikan juga kelapangan, diberikan semuanya ketabahan sehingga mereka semua bisa melalui dengan baik. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Yang saya hormati Bapak-bapak semua, takmir juga dan juga alim ulama yang ada, yang saya hormati ibu-ibu semua, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hikmah yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Bapak Ibu, ini agak malam, nanti sampai jam 9 betul apa? Tidak apa-apa ya? Oke, siap. Nah, ini kita hari ini saya masih biasa melanjutkan di tema besarnya itu tazkiyatun nafs nih Bapak Ibu. Kita itu tazkiyatun nafs itu mensucikan diri, mensucikan hati gitu ya. Nah, apa yang kita bahas hari ini itu istighfar. Istighfar adalah doa yang terbaik gitu ya. Istighfar adalah doa yang terbaik. Seperti biasa nanti akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mukadimah, biar kita paham dulu apa itu istighfar. Yang kedua nanti kita pakai cerita sedikit ya, sirah Nabi biar Bapak Ibu tambah pengetahuan. Kemudian nanti yang ada hubungannya dengan istighfar tentunya. Kemudian setelah itu kita fadilahnya istighfar ya. Apa sih keutamaan istighfar? Dan nanti yang terakhir penutup ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Saya harapannya setelah malam ini Bapak Ibu jadi ahli istighfar. Amin. Oke, kita mulai. Yang pertama, istighfar adalah doa yang terbaik. Siapa yang bilang begitu? Ulama, dan terutama Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh banyak ulama. Ibnu Taimiyah berkata, bal istighfarul insan, bahkan istighfar dari insan itu ahamu min jami'il adiyah, lebih baik daripada semua doa gitu. Kenapa begitu? Kita akan buka ya Bapak Ibu. Istighfar itu dari kata ghafar ya. Istighfar artinya kita memohon ampunan dari Allah ya. Ghafar itu memohon ampunan dan menutup harus minta untuk ditutupi. Nah, terus kita dari Allah mendapat apa kalau kita beristighfar? Dapat ampunan. Bahasanya itu apa? Maghfirah. Kita dapatnya maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu dari kata apa? Maghfirah itu dari kata mighfar ya. Mighfar itu apa Bapak Ibu? Mighfar itu helm ya. Helm proyek, bukan helm proyek. Helm motor, bukan. Mighfar itu helm untuk perang dari besi ya Pak. Helm untuk perang dari besi. Nah, helm untuk perang itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menutupi ya. Karena kalau dulu zamannya Rasulullah helm itu cuma kelihatan matanya, helm perang itu semuanya dari besi sampai bahkan di lehernya, di sambungannya semua itu ditutupi kulit baru besinya. Nah, terus itu fungsinya untuk menutupi dari kepala kita. Nah, kepalanya itu para pejuang. Kemudian yang kedua fungsinya untuk apa? Untuk menghindari dari dampak pukulan pedang atau tombak atau panah. Nah, fungsinya dua itu. Nah, dari situlah maka Ibnu Qayyim al-Jauzi ya. Ibnu Qayyim rahimahullah itu berkata,
Berarti kalau kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, Allah memberikan maghfirah atau itu tadi mikfar ya. Helm berarti yang pertama kita akan ditutupi dosanya. Ya, kalau kita beristighfar kita akan ditutupi dosanya. Yang kedua, kita akan dijauhkan, dilindungi dari dampak dosa. Nah, kita beristighfar itu memohon dua itu, ditutupi dosanya dan dilindungi dari dampak dosa. Penjelasannya bagaimana Pak? Yang pertama ditutupi dosanya. Bapak Ibu ada nggak yang nggak punya dosa? Ngaco? Yang nggak punya dosa? Kalau yang dosanya sedikit ada nggak? Wow. Kalau dosanya yang banyak, wah, ngaco ya Bapak Ibu ya. Saya nggak kelihatan. Bapak ya. Cuma itu tadi. Jadi kita kalau dosanya ditambahkan malu Bapak Ibu ya. Kalau ulama bilang kalau dosa itu punya bau, ya kita pasti nggak mau berdekatan dengan orang ya. Karena apa? Malu. Innal insana lazulmun adzim. Allah mensifati kita itu pelaku kezaliman yang besar manusia itu ya. Sukanya zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya zalim itu. Nah, kita itu sering berbuat maksiat, makanya kita minta ditutup dosanya ya. Kalau ditutupinya di mana? Di dunia dan di akhirat nanti ya. Nanti saat di padang mahsyar, bayangkan. Di sini aja kalau kita terbuka dosanya malu, apalagi di padang mahsyar Bapak Ibu nanti. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti yang terakhir ketika kiamat itu semua dibangkitkan bareng-bareng, terus dosanya kita ditambahkan. Malu apa enggak? Malu. Makanya di surat Al-Imran ayat 119 maaf 194 terakhir itu yang dibaca Rasulullah setiap malam ya. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan permalukan kami di hari kiamat ya Rabb. Itu kita minta kenapa? Kalau ditampakkan malu nanti kita, beneran malu. Dosa kita ditampakkan ya, maksiat kita, mata kita apa aja ditampakkan saat itu ya. Apa yang dilakukan kita ditampakkan saat itu. Nah, makanya kita mohon seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan hisab yang mudah ya, ditutupi sama Allah. Nah, itu kita dengan istighfar. Itu fungsi istighfar yang pertama. Yang kedua tadi ya, maghfirah itu kita dijauhkan dari dampak dosa. Emang dosa berdampak? Iya Bapak Ibu. Semua yang kita alami di dunia ini, musibah apapun itu karena dampak dosa kita. Okay. Karena itu tadi dosa kita banyak, pasti berdampak. Okay. Kalau misalnya Bapak Ibu, Pak saya nggak punya dosa, tenang, belas nggak punya dosa, berarti Bapak Ibu nanti akan diangkat derajatnya. Jadi fungsinya istighfar nanti kalau kita memang beneran nggak punya dosa, ya nggak mungkin ya kan, yang nggak punya dosa cuma Rasulullah berdosa tapi maksum ge qad lalu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhir. Jadi yang Rasulullah sudah diampuni dosa yang lalu dan setelahnya, makanya maksum. Kalau kita tidak, jadi kita pasti ada dosanya. Nah, tapi kalaupun bersih itu akan mengangkat derajat. Rasulullah bersabda, ma yusibil muslim min nasabin wala wasabin wala hamid wala ghamin wala adam hatta syafati yusyafwa ila kafarallahu min khataya. Ma yusibil muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin lati wala wasabin, sakit wala hamin gundah gulana wala ghamin, ada ragu-ragu di hati, wala adzan, gangguan dari tetangganya, dari temannya, dari saudaranya, hatta syaukati syabwa, sampai terkena duri, illa kafarallahu min khataya, kecuali Allah akan menghapus dosanya. Jadi apapun yang kita terima, apapun musibah yang kita terima gak enak, bahkan Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu bersihin rumah dari pagi sampai sore ya, dari pagi nyapu, ngepel, nyetrika, masak, terus gak habis-habis sampai sore, capek itu menghapuskan dosa ibu-ibu. Jadi gak usah khawatir ya, karena itu tadi semua dosa itu berdampak, tapi semua amal soleh yang kita lakukan akan menghapuskan dosa, termasuk istighfar, termasuk istighfar ya. Semua amal soleh itu tujuannya menghapuskan dosa. Jadi sebetulnya di dunia ini yang penting kalau kita dihapus dosanya selesai. Semua amal soleh Bapak Ibu ya. Sholat menghapus dosa betul. Iya, Rasulullah bersabda,
as-sholatu khams, sholat 5 waktu, nggih. Al-jumu'ah ila jumu'ah, ar-ramadan ila ramadan. Kemudian al-umrah ila umrah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apapun yang kita lakukan dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, itu menghapuskan dosa diantaranya. Tujuan kita ibadah semua itu menghapuskan dosa. Ya. Kemudian zakat menghapuskan dosa, bukan? Menghapuskan dosa. Ya. Di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya, itu khudh min amwalihim, ambillah uang mereka, harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, untuk zakat gitu ya. Tutahhiruhum, untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hartanya dan orangnya. Wa tuzakkihim, dan mengangkat derajatnya, memuliakan. Nah, itulah fungsi amal soleh apapun, termasuk istighfar, untuk mensucikan, dan untuk mengangkat derajat, gitu tadi. Ya, itu sedekah. Apalagi haji fungsinya untuk menghapus dosa, bukan? Jelas dosa, ya kan? Haji jelas untuk menghapus dosa. Rasulullah bersabda, man haja, gitu ya, siapa yang berhaji, gitu, falam yarfus, kemudian dia tidak melakukan perkara-perkara yang yang berhubungan dengan nafsunya, kemudian balam yafsuk, tidak melakukan yang maksiat, gitu ya, maka akan roja'al dunubi, akan kembali dosanya kayomi waladatuhu, seperti waktu dilahirkan. Nah, itu makanya semua fungsi sholat, apapun zakat, apapun itu menghapuskan dosa. Jadi yang penting di dunia ini itu sebetulnya kita kalau terhapus dosanya semua, makanya kita perlu istighfar. Ada di Bapak Ibu ya, sudah paham mukadimahnya bahwa istighfar itu sangat perlu paling untuk menutup dosa kita, kemudian menghindarkan dari dampak dosa. Itu yang paling penting. Nah, terus Ibnu Taimiyah juga berkata, istighfar itu sebetulnya permasalahan kita di dunia ini semuanya itu diakibatkan dua. Yang pertama karena dosa, yang kedua karena kita kurang bersyukur. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu diminta untuk menghitung nikmat Allah, nggak bisa menghitungnya aja, nggak bisa apalagi bersyukurnya. Padahal kita diminta untuk mensyukuri nikmat, ya kan? Nah, kita nggak bisa bersyukur maksimal, makanya kita beristighfar. Di antaranya nggak bersyukur maksimal apa? Kalau sholat termasuk tanda syukur, betul? Iya, kita beramal soleh itu tanda dari syukur. Sholat kita itu beres atau betul? Masih ada masalah ya. Kadang baru sholat ya baru Allahu Akbar. Waduh, kan mau kubadir tak angkat. Nah, kata dia langsung begitu Allahu Akbar. Kayak mau komponen start. Nah gitu, langsung ingat yang lain ya kan. Baru sholat aja begitu, makanya kadang amal kita sholat kita nggak beres gitu. Makanya kalau selesai sholat pikir yang pertama ngomong Bapak Ibu, astagfirullah, ya Allah nyuwun ngapunten nek kathah kekiranganipun salate gitu ya. Astagfirullah itu pikir yang pertama begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu puasa 10 hari terakhir baca apa biasanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita dimudahkan sampai ke Ramadan nanti nggih. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, disehatkan saat berpuasa nanti nggih. Tinggal 2 bulan lagi ya. Nah, itu puasa aja kita terakhirnya kita mohon ampun ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai memberi ampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, seperti itu. Itu semua ibadah kita itu pasti nggak bisa maksimal ya. Haji juga begitu Bapak Ibu ya. Ketika kita tadi dari Arafah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk berhaji, yang belum berhaji, yang belum pernah setelah umroh, amin. Nah, itu kita semua itu nanti saat kita sedang berhaji di padang mahsyar itu, di Arafah itu di sana diampuni dosanya sama Allah. Gini apa betul? Diampuni kan tadi sudah bacakan hadisnya gitu.
Nah, tapi ketika keluar dari Arafah di Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Disuruh beristighfar. Baru aja selesai berhaji, maksudnya dari Arafah mau ke Musdalifah, diminta untuk istighfar sama Allah. Ya, kenapa? Ya pasti ada yang kurang ibadah kita. Nggak mungkin kita itu ibadahnya sempurna, nggak bisa ya. Kita bukan nabi, jadi pasti ada kekurangan dalam ibadah. Makanya kita beristighfar. Ya, itu apapun ibadahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu selesai dari majelis seperti ini, taklim gini, ya kafaratul majelisnya gimana? Tapi ini latihan ya Bapak Ibu, terus jangan bubar ya. Nah itu kafaratul majelis doanya gimana Bapak Ibu? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Bayangkan kita dari bermajelis ilmu, mencari ilmu, isinya cuma apa? Sakinah, rahmat, dilawi saya malaikat, dipuji sama Allah. Tapi selesai tetap diminta istighfar. Kita beristighfar selesai. Jadi apapun amal solehnya itu kita beristighfar. Ya, karena apa? Karena kita pasti masih kurang. Pasti ada yang salah. Mungkin pas bermajelis ini ngerasain ustadznya, ya, tapi bukan saya mesti ya kan. Kalau sama saya Bapak Ibu mesti baik, jamin ya kan. Mesake mesti harus baik ya. Tapi lah merasa ya. Harus ngomongin apa enak kita naik sama saya. Tapi nyantai aja gitu Bapak Ibu, sambil dahar, sambil duduk, sambil nyantai ya. Yang penting jangan langsung dihabisin. Nah ini masih panjang ya. Sitik-sitik ya. Nah gitu. Apapun ibadahnya itu kita terakhirnya beristighfar. Ya, beristighfar karena kurang-kurang tadi. Makanya itulah pentingnya istighfar. Ya, kata Ibnu Taimiyah tadi bahwa kita pasti tidak luput dari dosa, gitu makanya kita perlu beristighfar dan syukur kita pasti kurang. Ya, wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah kita nggak akan bisa bersyukur. Ya. Bahkan Rasulullah pun yang sudah sholat kalau malam sampai kakinya bengkak aja masih bilang afala aku abdan syakuro, tidak boleh aku menjadi hamba bersyukur. Wujud syukur seperti itu ada jelas kita nggak bisa ya kan. Nah makanya kita perlu istighfar karena ibadah kita kurang beres, syukurnya kurang dan masih banyak dosa. Nah tadi ya Bapak Ibu, insya Allah paham ya mukadimah ya. Oke, mudah-mudahan paham. Itu pentingnya beristighfar. Nah, sekarang kita masuk babak 2, Bapak Ibu. Kita belajar sirah sedikit, ya, nabiya kita sambil melihat siapa nabi-nabi yang beristighfar. Ya. Yang pertama, kisah Nabi Adam, Bapak Ibu. Nabi Adam tadinya di surga, terus dikeluarkan dari surga. Karena apa, Bapak Ibu? Makan buah, buah nopo, buah kodi katanya iblis ya, diomongin Nabi Adam ya kan. Buah kodi itu buah kekekalan katanya, gitu. Kamu akan jadi malaka ini, autakunu minal khalidin. Ya Adam, kalau kamu makan ini, kamu akan akan abadi atau jadi malaikat, gitu. Dibohongin sama iblis. Nabi Adam makan, dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Terus waktu itu iblis di situ juga nggak, Bapak Ibu? Iya, di situ sama Adam kan waktu itu ya, waktu diciptakan. Tapi dia diperintahkan sama Allah untuk sujud ke Adam. Qala manaka Allah tasjuda amartu Al-A'raf ayat 12. Ya iblis, kamu sujud ke Adam. Kok kamu nggak mau? Kenapa? Melanggar perintahku, kata Allah gitu. Ke iblis gitu. Dia bilang gini, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Gitu. Iblis bilang gitu. Saya dari api, Adam dari tanah. Saya nggak mau sujud ke Adam. Ini bukan masalah mulia-muliaan ya, tapi diperintah Allah harus mau. Dia diperintah Allah untuk sujud, nggak mau. Makanya kita kalau diperintah sujud harus sujud. Kalau ada ayat sajadah pas baca, kalau bisa ya sujud di sebelah seperti itu ya. Nah itulah makanya iblis juga dikeluarkan dari surga. Itu di ayat apa? Di ayat Al-Baqarah 39. Qul nahbitu minha jami'atun, kalian semua ke bumi. Itu kata Allah. Adam dikeluarkan dari surga, iblis dikeluarkan dari surga. Berarti Adam dan iblis sama.
Sama betul Bapak Ibu. Dikeluarkan dari dosa, dari surganya sama, karena dua-duanya sama-sama berdosa. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan antara Adam sama iblis. Adam menyesal, iblis murtad. Oke. Iblis di Al-A'raf ayat 16 bilang begini ke Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghinakan aku, mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan menggoda Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus. Masya Allah, dia bukannya menyesal, bukannya dikeluarkan sama Allah itu tadi diperintah sujud nggak mau, dikeluarkan dari surga, dia malah ngeyel, nantangin gitu. Karena aku sudah engkau itu ya Allah, hinakan engkau itu, makanya aku nggak mau, aku mau goda Adam dan keturunannya. Dia minta untuk hidup sampai hari kiamat, gitu. Nah itu iblis. Bedanya Adam, Al-Baqarah 38, Adam menyesal. Okay. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa, Allah mentalaqo itu mentalkin Adam, mengajari Adam secara langsung gitu ya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kalimat tobat Adam diajari sama Allah karena dia menyesal. Dia menyesal, ya Allah saya makan itu sudah engkau larang tapi makan. Okay. Jadi dia menyesal. Kalimatnya gimana Bapak Ibu sudah hafal di Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb kami gitu. Zalamna anfusana, saya telah mendolimi diri kami sendiri gitu ya. Fa ilam taghfir, jika engkau tidak ampuni taghfir istighfar wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami, maka kami akan orang yang merugi. Nah, istighfar lana diampuni, ya tadi fungsinya apa dari istighfar, warhamna dan disayangi, maksudnya disayangi dijauhkan dari dampak dosa. Nah itu fungsinya dua itu tadi istighfar yang paling utama gitu. Ditutup dosanya, diampuni dan dijauhkan dari dampaknya. Itulah istighfarnya Nabi Adam gitu. Jadi Bapak Ibu boleh beristighfar dengan Nabi Adam. Robbana boleh ya, astagfirullahaladzim boleh ya. Terus siapa lagi yang beristighfar? Nabi Nuh Bapak Ibu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya. Yang ikut katanya ahli tafsir yang beriman kepada itu Allah, mengikuti Nabi Nuh itu 80 orang. 950 tahun cuma 80, sidik banget gitu. Berarti 100 tahun cuma 10 tahun cuma 1, dan pas 10 tahun cuma ikut 1, 10 tahun rata-ratanya gitu ya. Sedikit sekali Bapak Ibu. Dan mereka bilang apa? Nabi Nuh, Majnun, gila. Kenapa? Karena bikin kapal di tengah daratan. Padahal itu diperintah sama Allah gitu. Dibilang gila Nabi Nuh. Perjuangannya luar biasa Bapak Ibu gitu, Nabi Nuh itu. Bahkan Nabi Nuh itu kalau dakwah siang malam gitu ya, tadinya terang-terangan gitu. Kalau semua orang itu dakwahnya, mereka pada tutup telinganya. Nabi Nuh ngomong ceramah tutup telinga. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang tutup telinga saya ngomong, kakak tinggal mulai ya kan. Dan Nabi Nuh nggak tinggal mulai Bapak Ibu, tetap dakwah terus, Masya Allah 950 tahun gitu ya. Tapi dia sudah perjuangannya seperti itu tetap beristighfar. Di surat Nuh ayat terakhirnya Nabi Nuh beristighfar. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Nah, Nabi Nuh itu beristighfar juga. Rabbighfirli, Allah ampunilah aku, wali walidayya, orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan semua orang-orang yang mengunjungi rumahku, yang kenal sama aku, yang mukmin. Minta tolong diampuni ya Allah, dan mukminin dan mukminat semuanya yang ada di manapun. Loh, itu Nabi Nuh yang sudah berjuang ekstra keras luar biasa masih beristighfar, ya kan? Apalagi kita, ya kan? Harusnya lebih beristighfar. Istighfarnya pakai Nabi Nuh boleh nggak? Boleh, silahkan ya.
Itu bentuk dari istighfar juga. Nabi Yunus, Bapak Ibu apa istighfarnya? Ketika di dalam perut ikan, kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang aku sembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau Maha suci ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya akulah ya zalim. Jadi kalau salah itu jangan jangan di ini karena Allah, bukan. Salah itu karena diri kita sendiri, ya. An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin famin Allah. Semua yang baik-baik dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada yang musibah jelek-jelek apapun itu dari diri kita. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kayak nanti kalau salah jadi kayak iblis ya. Tadi iblis itu tadi dia disuruh sujud nggak mau, terus dia dikeluarkan dari surga, malah nyalahkan Gusti Allah. Itu keliru. Nah, itu semua yang kita dampak dari dosa itu tadi bisa terhapus dengan istighfar. Nah, makanya Nabi Yunus pun yang di dalam ikan, di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan, dia beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus sampai sama Allah dikeluarkan. Itu ikannya kepinggir terus muntah, ngeluarin Nabi Yunus. Seperti itu ya. Yang lain-lain semua beristighfar, Bapak Ibu. Nabi Musa ketika salah nggak sengaja mukul ya, karena dia kuat jadi langsung meninggal, dipukul sekali apa yang ya gitu ya. Kalau sama Nabi kan langsung meninggal, dia beristighfar juga. Robbi anni dzalamtu nafsi. Nabi Ibrahim beristighfar juga. Robbi firli wali walidaya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, orang tuaku, walil mu'minina, dan semua orang-orang beriman yauma yaqumul hisab, di hari saat hari hisab. Seperti itu. Kalau Nabi Muhammad beristighfar, bukan Nabi Muhammad ya beristighfar jelas kita. Masa Nabi Muhammad tidak beristighfar? Iya, Nabi Muhammad beristighfar. Wallahi, Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin aktsara min sab'una maratin, gitu. Sesungguhnya di setiap hari aku beristighfar lebih dari 70 kali. Di riwayat yang lain, di riwayatnya Anas bin Malik, tadi dari Abu Hurairah. Dari Anas bin Malik katanya mi'ata marah, 100 kali. Di riwayat lain sahabat itu perhatikan, Rasulullah itu saat bermajelis, saat itu dia beristighfar sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istighfar. Pentingnya istighfar. Rasulullah aja ya tadi, Abdul qad ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Hamba yang sudah diampuni dosanya yang sebelum dan sesudahnya beristighfar. Mosok kita enggak ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan beristighfar, Bapak Ibu ya. Istighfar itu sepanjang hari ya, Bapak Ibu ya. Allah itu suka ya sedikit tapi rutin. Nah, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai al-a'malu sholihah, amal-amal soleh, adwamu wa inqala, yang sedikit tapi rutin ya. Istighfar itu kan ringan. Astagfirullahaladzim, dirutinkan ya Bapak Ibu. Nah, karena Rasulullah pun beristighfar. Nah, yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bilang gini, sungguh aneh orang yang bisa terkena azab, padahal dia punya penakalnya. Penakalnya apa ya Ali? Gitu. Penakalnya istighfar. Makanya di surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa maka Allah yu'adzibahum wa anta bihim. Bagaimana mungkin Allah akan menghadap mereka sedangkan kamu di sana? Kamu siapa? Rasulullah. Jadi dua pelindung itu kita, yang pertama Rasulullah gitu ya. Rasulullah sudah wafat, jadi bisa jadi ada azab turun kapan aja. Terus ayatnya berlanjut, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah akan menghadap kalian, mereka, maksudnya mereka, sedangkan mereka beristighfar. Jadi kalau beristighfar, insya Allah tidak diadab. Yang berfirman siapa ini Bapak Ibu? Allah. Percaya sama Allah, bukan?
percaya nih. Nah, itu seperti itu. Makanya kemarin di ceramahnya yang terakhir hari Jumat kemarin ya, Ustaz Khalid Basarama itu sampai bilang dari ayat ini ya, wa makan Al-Anfal ayat 33. Wa makan Allah yumati bau mantafir, wa makan Allah mengakhir lahum wa yastafirun. Kalau semua bupatinya, wali kotanya atau gubernurnya memerintahkan untuk semua penduduknya beristighfar, insya Allah dijauhkan dari bencana. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan beristighfar. Nah, itu babak kedua tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang soleh, nabi-nabi semuanya beristighfar. Kita juga harus beristighfar. Nah, sekarang bagian yang ketiga itu. Bagian yang ketiga adalah fadilah istighfar. Nah, fadilah apa Bapak Ibu? Yang jual sayur? Bukan. Fadilah itu keutamaan. Bukan Mbak Fadilah, bukan. Fadilah itu keutamaannya. Keutamaan dari istighfar itu apa? Apa yang dijanjikan Allah dari istighfar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beribadah, misalnya baca Quran, satu hurufnya berapa? 10. Kalau terbata-bata dapat double gitu. Itu namanya fadilah. Kalau itu Bapak Ibu sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat dapat apa? Dunia seizinnya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, dengan begitu kita semangat. Nah, sekarang kita mau lihat fadilahnya istighfar itu apa? Keutamaannya istighfar apa? Selain tadi ya, yang pertama tadi sudah dibahas ya. Yang pertama untuk menutup dosa, yang kedua untuk menjauhkan dari dampak dosa, ya kan? Dan juga turunannya tadi yang sudah kita bahas. Nah, itu kan urusan akhirat Pak. Ya, Pak Hengki itu kan urusan akhirat. Urusan dunia bisa nggak? Oh bisa, istighfar bisa. Surat Hud ayat 3. Ini yang yang kita dapat dari istighfar yang kedua, nomor 2. Fadilahnya istighfar nomor 2. Surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Kalau kalian beristighfar, diperintahkan sama Allah beristighfar dan bertobat, maka akan mendapatkan yumati'kum mata'an hasana, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, itu kalau kita beristighfar maka hidup kita akan penuh berkah, ya kan? Terus kena itu nggak kena ujian nggak? Jelas, tetap ujian jelas kena, ya kan? Jelas kena, cuman langsung dikasih sama Allah solusinya, langsung dimudahkan solusinya, tahu-tahu selesai masalahnya. Nah begitu. Jadi tetap sunatullahnya tetap ya, ujian itu tetap mengenai semua orang gitu kan. Dan itu tadi kita pernah belajar ya, ujian itu bisa berarti ujian nikmat dan ujian yang musibah gitu ya. Tapi intinya seperti itu, kita itu pasti diuji di dunia ini gitu. Kalau nggak mau diuji berarti sampun menghadap siap ya, karena itu. Nah seperti itu, kita itu beristighfar fungsinya mendapatkan kehidupan yang enak. Itu di surat Hud ayat 3. Nah fungsinya apa lagi istighfar itu? Fadilahnya apa? Fadilahnya, keutamaannya beristighfar ada di surat Hud lagi ayat 52. Bapak Ibu, bercerita tentang Nabi Hud kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Hud namanya apa? Ad, ya, kaum Ad itu kaum yang sangat besar, kuat sekali dia, Bapak Ibu. Kaum Ad itu kuat banget gitu ya. Makanya kalau di Al-Fajr itu surat Fajr itu Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya. Irama dzatil, mereka bikin kota namanya Iram gitu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah dibikin sebelumnya kotanya. Pilarnya gede-gede banget. Katanya ulama itu ada di antara Yaman dan Oman, terpendam di situ ya. Nah itu pilarnya gede-gede karena mereka sangat kuat. Kaum Ad itu sangat kuat, dan itu diminta sama nabinya untuk beristighfar. Di ayat 52 surat itu. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Hud bilang, kamu pada istighfar, ya kan? Kamu pada istighfar. Kenapa? Kamu nanti akan dapat hujan yang lebat.
Hujan yang lebat itu kalau di Quran selalu diartikan rahmat, selalu rahmat atau memang hujan benar. Kalau pas kekeringan ya bisa turun hujan. Tapi kemudian kuat itu yusil sama alaikum bidororo wa yazidukum kuatan ila kuat itu, kekuatanmu akan ditambah. Jadi ini kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya ditambah sama Allah, janjinya Allah. Siapa yang berjanji Bapak Ibu? Allah. Percaya betul sama Allah? Percaya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kurang sehat, lagi sakit, atau sudah kakinya mulai susah gitu, berat, nah beristighfar Bapak Ibu. Ini janjinya Allah. Surat Hud ayat 52 nanti dibuka ya Bapak Ibu ya. Itu kita ditambah kekuatannya. Seperti itu ya. Nah itu yang ketiga, ya kan? Tadi yang kedua tadi kita kehidupannya akan baik. Yang ketiga akan ditambah kekuatannya. Yang keempat, yang keempat sekarang dari kaumnya Nabi Nuh tadi ya, di surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau ini saya yakin banyak yang sudah hafal ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata, kamu itu beristighfar gitu, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursil sama alaikum midrara, kamu akan dapat hujan. Nah, ini tadi hujan itu selalu diartikan rahmat atau hujan benar. Saat itu Nabi Nuh sedang kekeringan kaumnya. Terus dia bikin kapal tadi, dibilang orang gila tadi ya. Karena itu tadi, kalau beristighfar sebetulnya langsung turun hujan, itu selesai masalahnya. Umar bin Khattab pernah di suatu hari mereka mau minta hujan, gitu ya. Waktu jadi Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ayo kita sholat untuk minta hujan. Kata Umar bin Khattab, astagfirullah, karena beristighfar itu tadi akan mendapatkan hujan. Seperti itu ya, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Tapi yang doa Umar bin Khattab ya kan, karena kalau kita ya susah pasti. Tapi insya Allah istighfar itu seperti itu, tergantung imannya masing-masing. Tapi seperti itu. Apalagi dapatnya gitu ya. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Kamu akan ditambah harta ambal, Masya Allah. Jadi kalau kita sering beristighfar, rezeki kita ditambah. Duit ini loh, ambal itu sudah berarti pasti uang, fulus ya, duit ini. Siapa yang masih butuh duit, beristighfar yang banyak ya. Ini yang berfirman siapa? Allah. Kalau percaya ya oke, nah, gitu ya. Ini tadi dibuka Bapak Ibu ya, surat Nuh ayat 12 ini tadi ya, saya bacakan. Kemudian apa? Wabanin, dan anak-anak yang belum punya putra bisa punya putra, yang putranya masih ada agak nakal mungkin bisa jadi baik ya. Itu janjinya Allah gitu. Baikdikum diambani wabanina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan kamu akan diberi kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai. Maksudnya kebun-kebun itu apa? Kebun-kebunmu semua, kalau Pak Tani ya berarti usahanya kebunnya itu akan panennya bagus, airnya ngalir. Kalau Bapak Ibu itu kerja ya berarti pekerjaannya akan lancar. Kalau Bapak Ibu bisnis ya bisnisnya lancar dengan istighfar. Istighfar berarti urusannya dunia atau akhirat Bapak Ibu? Dunia akhirat ya. Ingat ya Bapak Ibu, dunia akhirat itu dengan istighfar. Kalau katanya ulama ya itu pada bilang begini, ibaratnya itu gelas, ya kan? Gelas itu kosong, kita mohon doa pada Allah, tapi ditutup dengan dosa kita. Makanya kita beristighfar biar terbuka. Makanya rahmat Allah bisa turun, doa kita dikabulkan ya. Keinginan kita diberikan sama Allah itu karena istighfar. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Insya Allah paham. Sudah semangat beristighfar belum? Oh iya, semangat ya, dunia akhirat ya. Dan istighfar itu mudah, bisa enteng gitu ya Bapak Ibu. Kita sambil naik mobil, sambil bonceng suami, astagfirullah, Bapak Ibu itu misalnya di rumah sambil nyapu, astagfirullah, sambil masak, astagfirullah. Terus saja Bapak Ibu ya, astagfirullah. Nanti pas lagi astagfirullah terus ditanya suami, Bu, lagi ngomong astagfirullah, Bu ayo ngomong astagfirullah. Ampun gitu, dijawab dulu suaminya ya, dijawab dulu tapi dijawabkan. Innallaha yuhibbu al-amalu sholihah adwamu wa iqbala.
Allah mencintai amal soleh yang sedikit tapi rutin. Nah, seperti itu. Yang terakhir fadilahnya istighfar. Rasulullah bersabda, tuba liman fi sahifati istighfarun katsir. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ummul mukminin, ibunda kita semua, ya. Rasulullah berkata, tuba liman fi sahifatihi istighfarun katsir. Tuba, beruntung, liman, bagi liman, siapa orangnya, fi, dalam, sahifatihi, catatan amalnya, istighfarun katsir, istighfar yang banyak. Jadi Bapak Ibu akan beruntung nanti ketika melihat catatan amalnya banyak istighfarnya. Catatan amal kapan? Nanti waktu di padang mahsyar dikasihkan catatan amalnya, istighfarnya banyak. Bapak Ibu akan beruntung. Istilahnya bejo, ya, orang pintar kalah karo bejo. Mau jadi bejo bukan Bapak Ibu? Ampun, beruntung. Jadi untung aja, ya, begitu. Jadi Bapak Ibu akan beruntung nanti ketika melihat catatan amalnya itu penuh dengan istighfar. Seperti itulah istighfar Bapak Ibu. Seperti itulah istighfar. Yang terakhir pada penutupan ini. Kapan waktu terbaik istighfar? Kapan? Waktu terbaik istighfar. Yang bisa jawab dapat hadiah dari pasangannya masing-masing. Saya nggak bawa cuma bawa ini kopi. Jadi kapan waktu terbaik istighfar? Masya Allah, benar ya Pak Yun. Waduh, Pak Yun benar ya. Gak enak saya. Jadi yang terbaik waktu itu kata Pak Yun tadi, wabil asarin yastaqim. Allah berfirman di surat Al-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahzabun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini Allah memuji orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia kalau malam itu tidurnya dikurangi sedikit tidurnya, maksudnya sholat tahajud. Tapi wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa dan bil dalam asharihun. Ashar itu waktu sahur. Yastaghfirun, memohon ampun. Jadi memohon ampunan yang terbaik saat sahur. Kira-kira 10-15 menit, setengah jam sebelum sholat subuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tahajud, ya kan, tahajud 2 rakaat terus 1, mungkin ada yang 11, mungkin ada yang sampai kakinya bengkak, ya kan, tetap habis itu istighfar. Jangan sampai dilupain subuh. Kira-kira kurang 10 menit, 5 menit atau setengah jam istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, karena itu waktu terbaik. Waktu terbaik istighfar. Dan saat itu juga dia diskusi, hadis Rasulullah itu dia bersabda kalau waktu itu Allah itu turun ke langit bumi. Ya, siapa yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku ijabah, ya. Kemudian ya siapa yang beristighfar mohon ampun, ya, maka akan diampuni. Nah, itulah waktu terbaik. Jadi jangan lupa di waktu terbaik sebelum subuh, biarpun mungkin sambil tadi Bapak Ibu ngapain, istighfar. Insya Allah itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diterima. Pasti banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu tentang istighfar? Buatan? Sudah ya? Ya sudah. Kalau begitu kita tutup dengan doa sebentar. Perlu doa bukan begini Bapak Ibu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana di Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Bantulah mereka dengan pasukanmu dari langit, dari bumi, dari tanah, dari air, dari api semua, ya Allah.
dan tolonglah juga bantulah saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Indonesia ya Rob, di semua tempat ya Rob. Berikanlah mereka kekuatan, ketabahan dan bantuan ya Rob, dan satukan kami dalam doa bersama mereka, satukan kami dalam sedekah bersama kami mereka ya Rob. Mudahkanlah kami untuk membantu mereka ya Rob, dan kami juga bermohon kepadamu ya Rob. Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami semua ya Rob, dosa dari pasangan kami, dari keluarga kami, anak keturunan kami semua ya Rob. Walahamman ila farojta, dan jika di antara kami sedang gundah gulana maka lapangkan hatinya ya Rob. Wala asron ila yasarta, jika di antara kami sedang menghadapi kesulitan maka mudahkanlah ya Rob. Wala daina ila qodoita, jika di antara kami masih punya hutang maka lunaskanlah ya Rob. Dan juga wala maridon ila syafaita, jika di antara kami keluarga kami ada yang sakit maka sembuhkanlah ya Rob. Allahumma ja'al Indonesia wa jadikanlah Indonesia kami yang kami cintai ini negeri yang gemari pahlawan Cimahi dan Islam ya Rob, dan berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.